kita akan membahas dua cerita yang menarik dari tokoh wanita Alkitab yang cukup besar, yaitu Ruth dan Esther. Namun apa hubungan cerita dari Ruth dan Esther ini kepada nubuatan yang sedang kita pelajari sepanjang triwulan ini? Apa yang harus dilakukan di time FDN? Ya, tetap berusaha, tetap berkarya, tetap melakukan sesuatu, dan ketika Allah memberikan perkembangan baik itu dalam karir, kesempatan, pendidikan, ya gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah cara gimana kita bisa mungkin punya pengharapan bahkan di zaman akhir ini, sehingga kita tetap bisa melihat bahwa Tuhan masih bekerja dan bisa menggunakan kita juga. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita, yang saat ini sudah masuk di pelajaran yang ke-11. Sepanjang triwulan ini kita telah mempelajari mengenai simbol, gambaran, dan kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan terima kasih juga untuk saudara-saudara pendeta yang sudah hadir di dalam diskusi kita. Kita akan bersama-sama untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan tentunya kami sangat senang sekali untuk dapat menyapa pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang telah menyaksikan program Diskusi Sekolah Sahabat dan telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama ini ada dari Eva Pelaupesi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Wilson, Kayola, dan narasumber atas penjelasan yang sudah disampaikan dengan sangat mudah. Saya dapat mengerti secara alkitabiah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Yang kedua ada dari Matir Gambidau. Shalom, amin, kita bersyukur karena kita telah mengenal kebenaran Tuhan yang telah menerangi kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan. Ketiga, Willis Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya. Diskusi yang sangat-sangat menarik dapat dipahami. Semoga menjadi berkat kepada pendengar semua. Tuhan memberkati. Salam kami dari Gereja SDA Ulu Dusun, Sandakan, Sabah. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya? Selanjutnya ada dari Bapak Alfred Mawuntu. Pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat menguatkan iman. Salam dari California. God bless. Selanjutnya ada dari Novi Ragawala. Puji Tuhan, terima kasih untuk penjelasan Sekolah Sahabat yang diuraikan per harinya. Sangat membantu untuk diimplementasikan ke jemaat. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan dari GMAHK Jemaat Menia Distrik Sabu, daerah Nusa Tenggara. Lalu selanjutnya ada dari Dwi Yulianti. Amin, terima kasih untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sahabat. Salam kenal dari Papua. Amin, puji Tuhan. Pendeta Saud, silahkan. Ya, ada dari Manalo, Washington. Amin, terima kasih untuk diskusi yang begitu mendalam sehingga lebih mudah dibawakan di kelas Sekolah Sahabat. Tuhan memberkati semua. Ada juga dari Janasip Tamingan. Shalom, amin, puji syukur. Tuhan Yesus Kristus korban yang sempurna menjadi penebus dosa manusia. Ada dari Selfie Makawimbang. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih diskusi Sekolah Sahabat membantu saya mengerti pelajaran ini. Amin, puji Tuhan untuk semua komentar dan kesaksian dari teman-teman yang telah mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat. Kami senang sekali untuk mengetahui bahwa program ini dapat bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Dan pada pelajaran pekan ini kita akan membahas dua cerita yang menarik dari tokoh wanita Alkitab
yang cukup besar, yaitu Ruth dan Esther. Namun apa hubungan cerita dari Ruth dan Esther ini kepada nubuatan yang sedang kita pelajari sepanjang triwulan ini? Di pelajaran hari Sabat petang dikatakan, dalam nubuatan tentu saja seorang wanita adalah simbol yang kuat bagi gereja Tuhan, menjelaskan banyak hal tentang bagaimana Tuhan memandang umatnya. Mari kita lihat catatan Alkitabiah tentang kedua wanita ini yang keadaan hidupnya telah diabadikan dalam firman Tuhan dan berusaha untuk mengambil pelajaran apapun yang kita bisa ambil dari pengalaman mereka. Akhir dunia. Banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran 11 dengan judul Ruth dan Esther. Ayat hafalannya terdapat di dalam Esther 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kesempatan di mana kami boleh hadir bersama-sama di studio untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan boleh menjadi bagian kami, sehingga apa yang kami perbincangkan boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi pemirsa yang mendengar dimanapun dan kapanpun juga ya Tuhan. Dan menjadi dalam harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Berbicara mengenai Ruth dan Esther, tokoh wanita Alkitab yang ceritanya terkenal ya, untuk anak-anak pun sering diceritakan gitu. Tapi di luar dari itu, karena kita akan membahas mereka berdua nanti, di luar itu ada nggak tokoh wanita favorit Alkitab lainnya dari JD? Dari perempuan dulu. Oke, kalau aku nggak tahu kenapa suka dengan ceritanya Maria Magdalena. Kenapa? Karena melihat bagaimana Tuhan bekerja di orang yang mungkin masyarakat tuh bilangnya tuh dia tuh udah nggak ada harganya, dia tuh benar-benar udah di paling rendah lah mungkin gitu kan. Tapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya dan akhirnya dialah yang memberikan suatu persembahan yang kayaknya mahal banget gitu untuk dikasih hanya untuk cuci kakinya Kristus gitu. Jadi dan bahkan bukan cuma sampai situ. Sampai Yesus mati, setelah Yesus mati, dia juga yang masih diceritakan dan dia benar-benar konsisten untuk mengikut Yesus. Itu menurut aku satu perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya itu luar biasa banget dan aku rindu untuk bisa jadi seperti itu gitu loh. Amin. Amin. Tetap setia sampai akhir. Oke. Pendeta Wilson. Jadi kalau dari saya, mungkin ini juga salah satu yang sering saya khotbahkan adalah wanita Samaria. Sumur. Jadi ini bagi saya menarik, karena wanita ini ya mungkin mirip-mirip juga ya sepertinya terpinggirkan dan jauh, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan,
Yesus dia mengalami suatu perubahan, ya kan? Ya. Dan kalau bisa dibilang inilah salah satu ya saya nggak bisa bilang salah satunya ya, contoh di mana ketika Yesus bertemu dengan orang itu bertobat saat itu juga. Yang langsung dan kemudian langsung melakukan ya pekerjaan misionaris lah kan balik ke kotanya lalu memanggil semua orang. Jadi bagi saya itu satu kisah yang luar biasa. Oke. Kalau dari Pendeta Saud? Ada 2. Ya. Dua. Cuma satu. Tadinya 1, tapi karena Alkitab suruh harus ingat, jadi 2. Yang pertama Abigail. Ya. Kenapa Abigail ini? Karena dia perempuan yang berani dan bijaksana gitu ya. Kemudian dia berpikir sebelum bertindak, ya. Mengutamakan perdamaian, ya. Berserah kepada Tuhan dalam segala situasi. Ya. Ini 4 hal ini saya catat dari pengalaman hidup Abigail ya, yang sangat kita rindukan. Wanita-wanita di gereja kita juga harus seperti ini gitu ya. Amin. Berpikir sebelum bertindak ya, berkata-kata, kemudian ya mengusahakan perdamaian ya. Saya pikir ini hal contoh yang sangat baik. Nah, contoh yang kedua yang tidak baik, jadi supaya balance gitu ya. Ya. Cerita Abigail di 1 Samuel 25 itu ya kalau kita mau melihat. Nah, di yang kedua itu adalah istri Lot. Nah, itu pelajaran yang minggu lalu ya. Ya. Alkitab katakan supaya kita ingat istri Lot ya. Lukas 17 ayat 32. Nah, itu sebabnya kenapa saya harus ingat istri. Satu-satunya istri orang yang harus kita ingat ya istri Lot. Karena Alkitab suruh gitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Wah, menarik ini ya. Oke. Karena kita membahas mengenai Ruth dan Esther, kita masuk dulu ke ceritanya Ruth ya. Apa sih yang terjadi di awal dari cerita sebelumnya mungkin cerita Naomi, karena ketika Naomi pergi karena sesuatu, lalu di sanalah anak-anak laki-laki mereka bertemu dengan Ruth dan Orpa. Sebenarnya apa yang terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari cerita awal dari Naomi ini dan Ruth juga? Jadi, kan awalnya itu ceritanya dimulai kalau nggak salah dari ada kelaparan di daerah di mana mereka tinggal, yaitu di daerah Bethlehem. Lalu akhirnya mereka harus pergi dan keluarga ini akhirnya anak-anaknya punya istri, mengambil istri di tempat di mana mereka tinggal ya, yaitu di Moab. Ya kalau nggak salah. Nah setelah itu Tuhan izinkan suaminya yang meninggal, lalu kedua anaknya yang laki-laki pun meninggal. Akhirnya tersisa hanya Naomi, Ruth, dan Orpa, yaitu mereka menantunya. Lalu poin-poin pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita ini? Menurut aku ada menariknya. Kalau kita lihat kayak Bethlehem, itu kan tanah yang Tuhan memang janjikan, yang dimana di situ seharusnya nggak akan terjadi kekurangan, tapi Tuhan izinkan ada kekurangan di situ, seolah-olah di situ tertutup gitu pintunya. Akhirnya mereka harus pergi ke tempat lain, pintu yang lain dibukakan oleh Tuhan, sampai akhirnya mereka bertemu dengan si Naomi dan Orpa ini. Ruth dan Orpa ini. Lalu yang aku dapatkan adalah sama seperti aku dan suami itu kemarin baru ikut kayak seminar kesehatan. Ada satu pembicara terkenal kesehatan. Dia itu di-ban di negaranya. Ya pada saat dia di-ban, dia cerita pada saat di seminar itu dia bilang, "Wah, saya sedih sekali pada saat karena yang ban dia itu bukan cuma gereja tapi sampai ke pemerintahannya gitu. Jadi dia nggak boleh sama sekali berbicara dimanapun di negaranya dia di Australia." Lalu habis itu akhirnya di situ dia nangis. Ini seperti ilustrasinya ya. Dia nangis dan dia curahkan sama Tuhan. Akhirnya suaminya datang dan suaminya bilang, "Ada 2. Kalau kamu masih mau terpuruk di sini dengan hanya seperti ini meratapi, atau kamu pergi ke luar negeri." Jadi maksudnya membawakan itu di luar negeri. Dan yang pada saat dia cerita,
ketika dia sampai di Eropa atau di negara mana, di Inggris atau di mana gitu, dia bilang ada satu setelah seminar kesehatan itu selesai, ada satu wanita nyamperin dia dan bilang kayak gini, saya bersyukur kamu di ban, karena kalau kamu nggak di ban, kamu nggak akan datang ke sini, kamu hanya akan tetap di zona amanmu gitu. Dan sepertinya Ruth dan cerita dari si Naomi ini sepertinya kayak yang pembicara tadi, wah udah hancur lah ini. Tapi pintu lain terbuka, mereka ke tempat lain karena memang mungkin ada Ruth dan Orpa yang harus dijangkau. Jadi sama seperti ibu itu yang bilang bersyukur karena ada orang-orang di luar sana, istilahnya kalau dia nggak di ban, dia hanya di satu negaranya dia. Tapi ketika dia di ban, pintu yang lain terbuka, dia bisa keliling dunia gitu. Oke, kalau dari Pendeta Wilson? Kalau pelajaran-pelajaran ini sih mungkin yang paling highlightnya adalah bagaimana Ruth ini ya, yang tadinya adalah seorang dari keturunan Moab. Yang menarik juga ini, nyambung juga dengan pelajaran pekan lalu ya, karena Moab ini kan keturunan daripada Lot. Ya. Jadi sebenarnya adalah dia di luar daripada bangsa Israel, di luar daripada umat perjanjian Allah. Tapi ternyata karena penyebab hal ini yang seperti tadi jadi bilang, akhirnya bisa mengalami suatu pengalaman dan masuk ke dalam silsilah keturunan daripada Yesus. Karena itu tadi dia ketika disuruh pergi, dia bilang kan aku tidak akan meninggalkan engkau, Allahmu akan menjadi Allahku, di mana engkau mati, aku akan ada di sana. Jadi menunjukkan bahwa ada sebuah kesungguhan, ada sebuah persistence yang dilakukan oleh Ruth bahkan ketika sudah diusir ataupun ditolak oleh Naomi. Jadi menunjukkan kadang-kadang ya mungkin ini pelajaran juga ya, karena kalau orang menolak itu sebenarnya kita harus lebih lebih kekeh gitu, karena mungkin ya memang orang itu butuh untuk ditemani walaupun awalnya dibilang selalu menolak atau apa. Jadi ada juga pelajaran ininya praktikal yang ringan-ringan ya, walaupun pelajaran beratnya banyak juga. Oke, Pendeta Saud ada yang mau ditambahkan? Bethlehem itu kan artinya rumah roti. Mestinya banyak roti di sana. Nah pertanyaannya kenapa sampai terjadi kelaparan? Nah kalau kita naik ke atas di kitab 2 Samuel, Hakim-Hakim 21 ayat 25, itu di zaman Hakim-Hakim belum ada raja waktu itu ya. Iya. Masih zaman Hakim-Hakim. Nah dikatakan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi mereka sudah tidak lagi menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan, ya, berbuat sesuka hati mereka, sehingga Tuhan mengizinkan ya, kelaparan itu, kekeringan terjadi dan terjadilah kelaparan. Nah pelajarannya apa? Mungkin ya keluarga Elimelek ini bukan orang yang berbuat salah, bukan termasuk orang yang melakukan sekehendak hati, karena kata Elimelek sendiri kan itu Allahku adalah raja ya. My God is king. Jadi dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan tentu dalam hidupnya. Tetapi dia korban dari kejahatan massal ya, hukuman massal untuk bangsa Israel. Tapi ini lagi kita bicara tentang keadilan dan kasih Tuhan begitu ya. Selalu itu berjalan di sepanjang cerita Alkitab, itu akan kita temukan itu. Ya, bahwa Allah itu adil, Allah itu kasih. Nah, penghukuman itu pun tindakan kasih gitu ya, supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, mencari Tuhan gitu. Nah, akibat dari kelaparan ini mereka harus pergi. Tapi kita lihat bagaimana kemudian ya dari kelaparan itu terjadi penderitaan yang makin banyak, makin ya, sampai dia sendirian. Untung masih ada menantunya satu yang mau ikut dia. Tapi nanti dari situ kita lihat mereka kembali ya ke Bethlehem dan akhirnya hidupnya dipulihkan, ya keturunannya dilanjutkan. Nah, itu dalam cerita selanjutnya nanti. Artinya apa? Bahwa kasih Tuhan itu selalu memelihara umat-umatnya yang setia. Ya, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Nah, di dalam pelajaran kita sedikit lagi mau saya tambahkan, ini mirip dengan keadaan Adam dan Hawa di Taman Eden gitu kan. Di situ semua tersedia. Nah, itulah Bethlehemnya gitu. Tapi kemudian karena tidak menurut, ya mereka harus apa? Hidup menderita. Tetapi apakah Tuhan tinggalkan? Enggak. Kasih Tuhan tetap nanti
berjalan. Kalau mereka kembali, mereka akan dipulihkan. Dan ini bagian dari cerita yang terus berlanjut sampai kita akhir zaman nanti. Pemulihannya kapan? Waktu Yesus datang kedua kali, begitu. Ya, amin. Terima kasih Pak Pendeta. Cerita ini mungkin dianggap luar biasa ya, karena bayangkan menantu wanita dengan ibu mertua gitu yang mungkin seharusnya hubungannya kurang gitu ya. Kalau di zaman, entah kalau di zaman dulu ya, kalau di zaman sekarang paling tidak itu yang selalu diungkit oleh orang-orang yang sudah menikah contohnya. Walaupun tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Tapi Orpa dan Ruth itu betapa besar pengaruh dari keluarga ini, baik Naomi, Elimelek, dan juga kedua anak mereka, sehingga ketika suami dan anak-anaknya sudah meninggal pun mereka tidak mau meninggalkan ibu mereka, ibu mertua mereka yang walaupun pada akhirnya Orpa pergi, tapi di awal Orpa pun mau untuk tetap tinggal bersama dengan Naomi. Dan kita bisa lihat bagaimana keluarga harusnya menjadi pengaruh yang besar bagi sanak keluarga ya, maksudnya bahkan itu sampai ke menantu. Tadi jadi sudah katakan bahwa ada yang perlu dijangkau di daerah Moab sehingga Naomi dan keluarganya harus pergi ke sana. Oke. Ceritanya berlanjut ketika mereka kembali ke Bethlehem. Saking sedihnya, Naomi minta untuk namanya diubah menjadi Mara, yang artinya kepahitan. Dan tapi tidak hanya berhenti di situ, karena mereka pada akhirnya menemukan seorang yang dapat menebus mereka. Nah, sebelum kita masuk ke cerita menebus itu, sebenarnya latar belakangnya apa sih di bangsa Israel dulu soal menebus sanak saudara, Pendeta Wilson? Mungkin yang jelas adalah bahwa memang konsep penebusan ini di dalam kisah ini adalah dua. Yang satu yang ditebus adalah hartanya, lalu kemudian yang kedua ditebus adalah orangnya itu harus dilanjutkan. Jadi kan memang garis keturunannya itu juga harus ditebus gitu ya, harus dilanjutkan. Jadi kalau dari sisi tanahnya atau hartanya, di dalam Imamat 25 mulai ayat 23, Allah itu memberikan suatu klaim bahwa tanah ini adalah milik Allah. Ya memang ini tanah perjanjian, Allah yang membawa bangsa Israel ke tanah itu, tapi tanah ini adalah milik Allah. Sehingga apa? Nggak bisa seenaknya orang bagi-bagi sesuka hatinya. Ya, karena kan ketika di zaman Yosua itu kan sudah diplot-plotin kan menurut tanah pusaka. Sehingga ketika tanah itu dijual oleh karena jatuh miskin atau karena utang atau karena menjadi jaminan dan akhirnya itu tidak lagi dimiliki oleh klannya atau keluarga besar ini, dikatakan bahwa nggak boleh seperti itu. Harus orang yang membeli, kalau dia dari suku lain, itu harus, kalau ada yang mau menebus, mengambil, itu harus dikasih lagi. Karena memang nggak boleh, karena ini tanah ini punya Allah dan Allah sudah tetapkan untuk dibagi ke orang-orang ini, ke kelompok-kelompok ini. Itu mengenai tanah ya. Lalu kemudian kalau mengenai garis keturunan itu ada di dalam Ulangan 25 juga, mengatakan bahwa kalau ada orang yang sudah meninggal tanpa punya anak, maka saudaranya itu punya kewajiban untuk ya istilahnya mengambil jandanya ini, lalu kemudian supaya ada keturunan, dan keturunan itu akan menjadi keturunan daripada orang yang sudah meninggal ini. Dan itulah latar belakang daripada perintah ataupun penebusan ini. Jadi yang ditebus itu dua hal itu tadi, hartanya, lalu kemudian harta ini mau dikasih siapa? Kepada garis keturunan daripada si orang yang sudah meninggal ini. Jadi kalau secara panjang lebarnya adalah seperti itu. Dan yang menarik adalah kalau dalam konteks daripada Ruth ini, memang kita lihat kan masalahnya, masalah ekonomi ada, masalah kejandaan itu ada, lalu masalah kewajiban secara hukum untuk melakukan itu ada. Jadi terlihat semua ada di sana. Dan yang menariknya kalau orang kita cuma baca kisah Ruth itu terus bingung, kok di akhir ini nanti mungkin akan dibahas ya soal itu nanti aja deh. Oke. Ya, karena kita akan melihat
sebenarnya kenapa Ya. cerita ini berhubungan dengan nubuatan? Kenapa sih tiba-tiba ketika kita bicara mengenai nubuatan tiba-tiba ada cerita Ruth dan Esther? Oh, tapi gitu ya? mungkin satu lagi karena dihubungkan dengan nubuatan. Jadi kata menebus ataupun kinsman redeemer ini memang menggunakan kata redeem, penebusan yang sama gitu. Jadi kalau bilang di dalam Matius, di dalam Mazmur ataupun di dalam Yesaya bilang Allah adalah penebusku, Allah adalah kekuatan dan penebusku, ya itu memang menggunakan kata yang sama gitu. Kata yang Jadi sama. ketika Boas ini menebus Ruth itu ya menggunakan akar kata yang sama ya, penebusan ini. Jadi ya ini juga menggambarkan apa yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Oke, Pendeta Saud ada tambahan? Ya, dan itulah hubungannya cerita Ruth ya dan Naomi ini. Tapi memang yang menarik ya, kenapa sampai dia sebut marah ya, dari Naomi. Naomi itu kan manis ya, lalu menjadi marah, pahit. Latar belakangnya itu juga, karena kalau seandainya hanya satu anaknya yang meninggal, masih bisa gitu dilanjutkan keturunannya di menantunya itu ya, dinikahi lah jadi 2 istrinya gitu, istri abangnya atau adiknya gitu, saudaranya kan tuh. Nah, cuman masalahnya dua-duanya meninggal gitu. Jadi dia bilang udah selesai sudah. Kamu juga ngapain lagi ikut, karena untuk melahirkan anak lagi ya dia harus menikah lagi kan, harus ada suami lalu punya anak. Apa iya mau tungguin bayi? Jadi sudah tidak mungkin, makanya dibilang sudah tidak ada harapan lagi gitu. Tapi ternyata ya masih ada saudara gitu, dan itulah Yesus lah nanti saudara kita yang bisa menebus kita satu-satunya. Itu nanti hubungannya ke sana ya. Ya, oke. Dan ini akan jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana penebus di cerita Ruth yaitu Boas itu kita sudah belajar di beberapa pekan lalu ada tipe dan antitipe ya. Artinya menjadi tipe dari Kristus yang adalah penebus kita. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Bagaimana Boas dapat menjadi tipe dari Kristus dalam cerita ini? Jadi, Oke, Boas yang pertama itu adalah ya tentu saja tadi yang sudah dibahas, Boas itu adalah penebusnya Ruth dan juga tanahnya dari yang Naomi ya, keluarganya Elimelek itu. Lalu terdapat di dalam Ruth 4 ayat yang ke-9 kita sudah bisa baca bersama-sama bahwa akhirnya dia yang Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilyon dan Mahlon anaknya ya telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Ruth perempuan Moab istri Mahlon menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap di antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Katanya, kamulah saksinya hari ini. Jadi itu yang pertama. Sama seperti Yesus juga adalah yang menebus kita dari penalti dosa. Lalu yang kedua, bagaimana si Boas ini bisa melambangkan Kristus juga adalah kalau kita lihat di sebelumnya, si Boas ini menjadi provider atau pemberi penyediaannya si Ruth ini gitu. Jadi kalau di dalam Ruth 2 ayat 15 dan 16, si Boas sendiri yang kasih tahu ke hambanya laki-laki, di antara berkas-berkas gandum pun izinkanlah ia memungut dan jangan permalukan dia, katanya. Bahkan kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia dan membiarkan gandum itu dipungutnya. Jangan memarahi dia. Sama seperti Kristus yang adalah juga penyedia, setiap harinya kita masih bisa makan, masih bisa kebutuhan kita terpenuhi, itu hanya karena Kristus. Yang ketiga, menurut pembelajaran aku, si Boas ini mirip sama Kristus atau tipe dari Kristus karena dia memberikan awal yang baru buat si Ruth. Ruth 4 ayat 13,
Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi 3 itu kalau dari aku. Oke. Pendeta Wilson. Yang menarik adalah yang perlu dicermati adalah kalau hukum naik ranjang di bangsa Israel zaman dulu itu adalah untuk saudara langsung. Jadi misalnya kalau memang ya ada abang beradik terus iparnya udah meninggal, berarti ya adik atau kakak dari abangnya yang harus Dekatnya ya. melanjutkan. Nah, tapi Boas ini agak berbeda karena sebenarnya kewajibannya hanyalah untuk menebus tanahnya. Ya. Tapi kalau untuk melanjutkan keturunan daripada si Mahlonnya, ini kan Ruth ini istri dari Mahlon, ternyata tidak. Makanya kalau dibilangkan silsilahnya kan ya, Obed itu anaknya Ruth itu dihitung bukan anaknya Mahlon tapi anaknya Boas. Jadi makanya jadi keturunannya tetap dari Boasnya. Cuma kalau ketika saya pelajari lanjut, jadi mungkin ada paralelnya juga dalam arti begini. Apakah Yesus harus menebus kita? Kan enggak juga kan? Jadi itu kan memang adalah sebuah kasih karunia. Inisiatifnya ini yang perlu ditebus ya mungkin istilahnya ya dosanya apanya segala macam. Tapi kalau untuk dijadikan anak lagi, kamu seperti seolah-olah benar-benar diberikan suatu hak lagi, sebenarnya sih tidak. Jadi ini kalau sampai sedalam itu melihatnya, mungkin kita melihat memang ada kasih karunia ekstra yang walaupun seolah-olah sudah diinstitusikan di dalam hukum Taurat, tapi ternyata ketika itu diaplikasikan lebih dalam kenyataan di dalam pengenapan nubuatannya, itu ya memang yang dilakukan oleh Boas ini, yang dilakukan oleh Yesus seperti digambarkan oleh Boas ini ya luar biasa juga gitu. Jadi sebenarnya dia tidak perlu tapi tidak perlu. Jadi ada sebuah tension ketegangan yang seperti itu. Tapi tetap dia memilih untuk udah lakukan aja supaya Ruth ini bisa disejahterakan lah kalau orang bilang ya kan, tetap bisa mendapatkan penghidupan dan lain-lain. Jadi mungkin itu satu hal yang bisa kita lihat dari sisi sananya. Kalau dilihat dari sisi lainnya ya mungkin yang menariknya juga adalah bahwa yang si Boas ini ketika dia mau menebus Ruth itu kan harus melalui satu orang. Iya, betul. Dan orang ini harus di take care gitu lah, harus dicabut klaimnya terhadap Ruth dan keturunan daripada Mahlon dan Kilionnya ini. Ya, kalau kita gambarkan dengan Kristus ya memang ada klaim yang harus dia lawan, ada klaim yang harus dia patahkan, walaupun kalau di dalam kisahnya Boas tidak sampai ada pertumpahan darah atau segimana, tapi paling tidak menunjukkan bahwa urutan-urutan seperti itu yang perlu untuk dilakukan, dan itu dilakukan juga dalam pengenapan nubuatannya. Oke. Pendeta Saud ada tambahan? Udah pas. Oke. Menariknya bahwa Boas ini adalah bukan hanya orang baik, bukan hanya orang yang mungkin kalau kita mengenal Ruth ini kan cerita cintanya gitu ya. Tetapi Boas itu kabar baiknya adalah sanak saudara gitu. Dan ini terlihat juga bagaimana Yesus yang menjadi manusia gitu, supaya menjadi sanak saudara dengan kita yang bisa menebus gitu. Karena kalau misalnya bukan saudaranya mungkin nggak bisa langsung menebus gitu ya pendeta ya. Dan tadi sudah dikatakan juga bahwa kita menemukan di cerita Ruth di pasal 4 ketika Boas mau menebus, dia menemukan ada satu kerabat yang lebih dekat gitu. Dan ada gambaran yang unik nih. Gambaran pintu gerbang, lalu dia memanggil 10 tua-tua, dan setelah kesepakatan itu ada meninggalkan kasut. Nah ini sebenarnya gambaran apa pendeta Saud? Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa yang paling yang bisa menebus itu adalah saudara. Gitu. Nah ternyata bukan Boas yang terdekat, saudara paling dekat. Ya. Masih ada yang paling dekat, walaupun tidak disebutkan di sini ya. Siapa dia, namanya siapa. Tapi artinya
bukan Boas yang paling dekat. Nah, menariknya adalah dalam pelajaran kita, saudaranya yang lebih dekat itu disejajarkan dengan iblis, bahwa kita bersaudara dengan Yesus yang bisa menebus kita, tapi ada yang lebih dekat dengan kita dan dia lebih berhak mengklaim bahwa kita ini milik dia bisa menguasai kita gitu. Itulah iblis gitu. Nah, hanya cilakanya, bukan cilaka sih, malah untung bagi kita gitu ya. Iblis itu bukanlah tipe orang atau makhluk yang mengikuti aturan gitu. Jadi dalam aturan penebusan itu kan harus ada saksi gitu, lalu kemudian prosedurnya dijalankan. Tukar kasut. Iya, dan karena posisinya Naomi sudah menjadi mara gitu ya, artinya bukan hanya tanahnya yang harus ditebus tadi yang sudah dijelaskan itu, tapi juga melanjutkan keturunannya. Nah, si saudaranya ini tidak mau gitu. Itu bagian dari aturan itu. Jadi kalau memang sudah ada, ya dia harus ambil juga. Dia bilang, kalau hanya tanahnya oke, tapi kalau sama istrinya juga, saya tidak mau gitu kan. Dia merusak. Milik Artinya pusakanya. setan itu hanya mau yang menguntungkan bagi dia. Itu sebenarnya poinnya. Gitu loh. Dia kalau tidak menguntungkan bagi dia tidak mau itu. Nah, jadi setan mengklaim bahwa dialah yang lebih dekat dengan kita. Kita ini kekuasaan dia. Nah, dalam ilustrasi di sini atau cerita yang disejajarkan dengan ini adalah Musa. Bagaimana pertentangan itu ya antara Yesus dan Musa memperebutkan, antara Yesus dan iblis memperebutkan Musa gitu. Dia bilang, ini Musa ini milik saya gitu, karena dia sudah melawan juga kepada Allah, mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri gitu. Jadi disamakan dirinya dengan Musa, berarti Musa itu milik saya gitu. Tapi Tuhan bilang, dia milik saya gitulah ceritanya itu ya. Nah, jadi kita beruntung bahwa setan itu adalah orang yang tidak ikut aturan dan hanya mau mengambil keuntungan sendiri. Sementara kenapa Boas ini menjadi tipe dari Yesus gitu ya? Karena dia tidak melihat dari sisi keuntungannya, tapi dari belas kasihannya. Coba nanti kita baca sepanjang cerita itu. Dia karena kasihan melihat si Naomi dan juga Ruth ini gitu ya. Akhirnya difasilitasi mulai dari jelai-jelai diberikan, kemudian dalam cerita itu nanti sampai akhirnya ditebus. Tapi lagi-lagi Tuhan itu hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan. Dia bilang ada yang lebih berhak, kita pergi ke sana. Tapi ketika ditawarkan, dia tidak mau. Karena setan tadi itu dia hanya mau yang untung-untungnya saja gitu. Nah, ini sangat kontras kita lihat ya, bagaimana antara karakter Boas yang merupakan gambaran Yesus dan seorang yang dianggap lebih berhak itu. Jadi dia ini ya gambaran dari iblis kalau di pelajaran kita ini disampaikan ya. Menarik ya. Oke, terima kasih. Dari Jadi. Kalau tadi dibilang kenapa harus di pintu gerbang gitu kan, kenapa juga harus ada 10 tua-tua gitu. Kalau dari apa yang aku dapatkan adalah pintu gerbang itu ternyata zaman dulu itu adalah seperti ruangan pengadilan kalau zaman sekarang lah gitu. Jadi di mana kasus pemutusan sesuatu, kalau ada kasus diputuskannya mau bagaimana, ternyata itu adanya zaman dulu di pintu-pintu gerbang itu ya, di mana orang sering berkumpul, terus ada juga mungkin yang lewat-lewat bagaimana lah rame di situ, tapi ternyata itu tempat di mana kasus-kasus tertentu itu diputuskan. Jadi mungkin itu melambangkan dari pengadilan lah zaman sekarang, di mana ya kita juga sekarang ada sebenarnya kalau kita belajar lebih lanjut, pengadilan di surga juga sedang berlangsung gitu kan. Jadi ini melambangkan seperti itu. Lalu kenapa harus mungkin ada 10 tua-tua? Karena memang kalau di dalam pengadilan yang ada sekarang pun di dunia, kalau mau memutuskan satu keputusan bersalah atau tidak atau yang lainnya, itu harus ada saksi, paling enggak 2 saksi atau lebih gitu ya. Gitu. Jadi kenapa juga harus ada 10 tua-tua itu? Ya memang harus ada saksi.
Dan simbolnya adalah katanya apa? Tukar Kasut. tukar sepatu, ada tukar. Kalau itu kita tanya ke Pendeta Gitu, Wilson ya. Gimana Pendeta? Ya kalau di Imamat pasal 25-nya itu ketika kewajiban kawin mengawini istri daripada saudara itu tidak dilakukan, ya cara membatalkannya adalah dikasih sendalnya. Memang itu menunjukkan kepemilikannya ditransfer gitu loh. Jadi memang itu sesuatu yang simbolik, dan ya di dalam semua budaya pasti adalah hal-hal simbolik yang perlu dilakukan. Cuma kalau dia di imamat ada tambahannya, kalau dia nggak mau diludahin gitu. Karena memang itu sesuatu yang memalukan, penghinaan gitu loh. Wah, ini orang tidak mau memenuhi kewajiban. Tapi di dalam kasus daripada Boas dan si orang yang nggak diberi nama ini, ya karena mereka di dalam suatu persetujuan yang sama-sama oke, akhirnya ya udah transfer kepemilikannya melalui sendal itu tanpa perlu ada ritual meludahinya itu yang itu memang menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang memalukan yang dilakukan. Jadi dan tadi di depan saksi ya sama lah, kalau sekarang pun menikah kan ada saksinya kan, tanda tangan kan juga tanda tangan yang menikah, tanda tangan dari pejabat dan juga ada tanda tangan dari saksi dari pihak keluarga. Jadi mungkin menunjukkan bahwa hal ini dilakukan di hadapan umum. Dan kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita yang lalu mengenai pengadilan, ya inilah ada pengadilan yang dilakukan sebelumnya, ada pengadilan yang dilakukan sementara nanti di hadapan umum, dan sampai akhirnya ada eksekusinya. Jadi ada hubungannya juga dengan hal itu, supaya semua orang tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang kalau orang bilang perjanjian di bawah tangan, segala macam lobby enggak. Ini semuanya jelas, sehingga memang benar, oh ya sekarang Boas lah yang punya hak atas tanahnya dan bertanggung jawab atas Rutnya juga itu. Oke, dan kalau kita mengingat 10 tua-tua itu, kita sudah langsung connect ke Wahyu ya, di mana di Wahyu ada juga gambaran 10 tua-tua dan gambaran penghakiman di sana. Jadi bagaimana cerita Rut ada di dalam Alkitab bukan hanya tadi mungkin sekedar cerita cinta biasa atau bahkan cerita garis keturunan Yesus, tetapi memang menunjukkan bagaimana cerita ini menjadi tipe dari Kristus yang menembus, yang menjadi manusia, menjadi sanak saudara kita supaya dapat menebus kita, di mana sebenarnya ada yang kerabat yang lebih dekat, yaitu iblis yang mengklaim bahwa ini dunia dan segala isinya itu adalah milik dia, tetapi Yesus tetap mau untuk menebus kita. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan cerita yang lain, yaitu cerita Esther. Jangan kemana-mana. Esther, ratu yang pada akhirnya menyelamatkan seluruh bangsanya. Bagaimana cerita ini memiliki persamaan dengan apa yang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi, kalau dari pelajaran sekolah sahabat kita, kalau tadi itu yang penebus yang tidak ada namanya itu disandingkan dengan iblis, kalau sekarang Haman namanya. Jadi dialah yang melambangkan si iblis ini. Bagaimana si Haman ini dia tidak suka karena si Mordekai itu tidak mau menurut atau tidak sujud terhadap dia. Akhirnya dia mau membinasakan Mordekai dan seluruh bangsanya. Sama seperti kalau kita lihat juga di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17, si Haman ini melambangkan iblis, di mana iblis juga tidak suka terhadap Yesus dan seluruh kaumnya atau yang ditebus oleh Yesus. Oke, kita baca Wahyu 12 ayat 17. Oke, saya bacakan. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, jadi naganya pun sendiri, yaitu si iblis itu, marahnya bukan cuma sama perempuan, tapi sama seluruh keturunannya juga. Sama seperti si Haman ini, mau membinasakan seluruh keturunannya juga. Tapi
terpujilah nama Tuhan, itu tidak terjadi karena Tuhan kirimkan ada Esther untuk bisa menjadi perantara lah ya bagi si bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini. Oke. Seperti itu. Neta Lusen. Jadi mungkin kalau paralelnya banyak juga ya, bahwa ada masalah, ya kan, ada plot-plot yang untuk mau membinasakan umat Tuhan, ada konfliknya, lalu kemudian ada hukuman matinya, ada Mordekai dan bangsanya itu harus mati. Baik di Esther itu ada, ya di Wahyu juga kan, bagaimana setan ataupun ya kuasa kegelapan ini mau menghancurkan umat Allah. Lalu kemudian ada umat yang sisa, ya, Mordekai dengan Esther. Lalu kemudian ada umat yang sisa di akhir zaman. Lalu kemudian ada juga kalau bisa dibilang mediator, ya kan, ya Tuhan sebagai mediator kita, Yesus sebagai mediator kita, lalu kemudian Esther sebagai mediator terhadap permasalahan konflik yang dialami oleh Mordekai dengan bangsa Yahudi. Lalu kemudian ada bagaimana yang tadinya mau dihukum bangsa Israel, bangsa Yahudinya, malah Hamannya yang akhirnya dihukum oleh raja. Sama juga bagaimana ternyata setan yang adalah kalau dibilang pendakwa daripada saudara-saudara kita, malah yang akhirnya nanti dilemparkan ke lautan api yang sudah dipersiapkan untuk nabi-nabi palsu dan malaikat-malaikatnya. Lalu kemudian bagaimana ya akhir daripada umat yang sisa ini akhirnya bisa selamat, lalu akhir daripada si Haman ataupun si setan ini. Jadi banyaklah paralel mengenai kisah ini. Tapi kalau bagi saya sih yang paling mengenanya adalah bagaimana usaha daripada Esther ini menunjukkan bahwa memang Allah menempatkan orang-orang di posisi tertentu pada waktu-waktu yang genting supaya memang mereka bisa menjadi perantara atau menjadi perpanjangan rencana Tuhan dalam menyelamatkan bangsa manusia. Dan itulah yang menjadi panggilan daripada kalau kita mau sambungkan dengan perkabaran 3 malaikat, lalu kemudian di Wahyu juga dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya itulah poin yang utamanya sih. Oke, Pendeta Saud. Ya, Haman ya, haus akan posisi dan kekuasaan. Iblis juga haus kekuasaan, posisi dan penyembahan. Ya. Lagi-lagi memang dosa itu adalah yang berpusat ke diri dan hawa nafsu. Gitu ya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, ya ini mungkin pesan ya bagi kita supaya jangan haus dengan posisi. Pendeta Wilson. Ya, lagi ini keadaan-keadaan genting gitu ya. Jadi pelajaran ini harus berdampak kepada kehidupan kita. Mungkin itu sedikit aplikasi penekanan. Ya. Oke. Kalau kita melihat cerita ini dan kita membacanya, memang seperti pekan lalu yang saya katakan, baca cerita Nuh mudah gitu ya, padahal khotbahnya 120 tahun gitu. Baca cerita ini kita melihat mereka dilepaskan, padahal pergumulan Esther itu luar biasa gitu. Dia sampai puasa, dia menyuruh semuanya untuk berpuasa, pelayan-pelayannya dan seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa juga. Dan ketakutannya ketika menghadap raja, sampai dia katakan kalau memang mati, biarlah aku mati gitu. Mungkin itu mengingatkan kita juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Katakan kalau ya Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kami, tapi kalaupun tidak, biarlah kami mati gitu. Ada pergumulan walaupun ceritanya berakhir indah gitu. Dan ini akhir dari cerita Esther ini harusnya memberikan harapan juga kepada kita yang saat ini kita merasa pergumulan kita berat, kita memiliki masalah yang seakan silih berganti, nggak pernah stop, dan kok hidup saya begini-begini aja gitu. Bagaimana cerita ini dapat memberikan harapan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, Jadi? Kalau aku mendapatkannya dari bagaimana Esther ini tidak sendirian.
ketika dia bergumul. Jadi yang dia dibantu oleh berpuasanya kan, disuruh siapa dayang-dayangnya semua, lalu si Mordekainya juga, bahkan satu bangsa itu gitu kan. Nah, kalau aku ngerasanya sampai pergumulan itu selesai, mereka si Esther ini tidak sendirian. Jadi pelajarannya adalah harapannya, satu pengharapan adalah untuk aku pribadi dan mungkin buat kita semua juga, bahwa mungkin di kedepannya bukan cuma saat ini, tapi di kedepannya kita akan makin sulit. Mungkin ada mungkin kesukaran yang tidak tahu bagaimana gitu kan. Tapi kalaupun kita ngerasa sendirian, jangan pernah berpikiran seperti itu, buang pikiran seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak pernah sendiri. Walaupun mungkin pada saat nanti, mungkin pada saat dikejar-kejar atau pada saat di dalam masa kesukaran itu kita sendirian, tapi di belahan dunia lain itu ada juga kok yang bergumul hal yang sama dan mendoakan dan berpuasa hal yang sama, dan terlebih lagi tidak pernah sendirian karena ada Yesus juga yang selalu menjaga dan menuntun kita, nggak pernah melepaskan tangannya dari kita. Amin. Jadi kita juga harus mengelilingi diri kita dengan komunitas yang baik ya, komunitas yang dapat mendukung, mensupport, mendoakan. Selama masih bisa, udah nggak bisa lagi. Kalau Pendeta Saud? Ya, dalam cerita ini kan dua tokoh ya, dua kitab lah gitu, Ruth dan Esther. Dalam kisah Ruth ini yang menjadi sorotan kan Boas, bagaimana dia menjadi tipe dari Yesus ya dalam hal penebusan. Nah, kemudian di kisah Esther, Esther sendiri yang berperan sebagai juru selamat lah, bisa dibilang begitu ya, penyelamat bangsa itu, karena dia yang menghadap raja. Ya, sebenarnya dia bisa aja memilih untuk tidak menghadap untuk kenyamanan dia sendiri. Ya, Yesus pun bisa aja memilih untuk tidak datang ke dunia ini, mempertahankan kenyamanan dia sendiri. Tetapi dia datang dengan kerelaannya demi bangsanya. Nah, demikian juga apa yang Yesus lakukan ya untuk menyelamatkan kita. Kemudian poin yang berikut adalah bagaimana kejahatan itu ya memang kebenaran itu akan pada akhirnya akan menang gitu ya. Bagaimanapun setan mau menghancurkan kita, mau menganiaya kita, ya Tuhan selalu punya cara untuk melepaskan kita. Ini yang menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Ini kalau kita gali ini lebih dalam tentang cerita Esther ini kan hampir-hampir nggak bisa selamat gitu loh. Bukan karena Esther menghadap raja aja, tapi Tuhan sendiri bertindak, dibuatnya nggak bisa tidur itu raja kan, ya kan? Tahu cerita itu kan? Lalu kenapa waktu dia nggak bisa tidur harus melihat catatan-catatan? Harus itu yang dia buat. Bisa aja dia pergi ke taman, minum-minum, mabuk-mabuk kalau nggak bisa tidur gitu kan, main perempuan sebagaimana raja-raja dulu gitu ya. Tapi dia membuka dan ketemu nama Mordekai, bahwa dia pernah berjasa. Nah, ini kan luar biasa nih. Nggak ada yang kebetulan loh dalam hidup ini. Ini harus penting bagi kita. Jadi kita hidup benar, mengupayakan yang benar, ya, kemudian melakukan hal-hal yang benar. Itu saja. Selebihnya udah Tuhan nanti yang akan bertindak untuk melindungi kita. Karena memang kebenaran itu sangat dibenci setan gitu. Makanya coba aja kalau kita mau hidup benar, banyak sekali pergumulan kan. Coba siapa yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan kalau nggak dianiaya setan. Tapi inilah kabar baiknya. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan kita. Amin. Pendeta Wilson? Ya, mungkin tambahannya adalah poin yang sisipan itu seolah-olah jadi kisah Esther ini ada dua juga jasa daripada Mordekai ini kan. Selain melaporkan apa yang terjadi kepada Esther, juga sebenarnya dia itu ada jasanya juga. Jadi mungkin kadang-kadang ketika kita di akhir zaman ini, mungkin salah satu menjadi pengharapan bagi kita juga adalah perlu menjadi orang yang berkontribusi. Ya, karena ketika orang itu berkontribusi, pasti Tuhan akan menggunakan ya apakah yang sudah pernah kita lakukan, apakah jasa kita, apakah talenta kita, apakah posisi kita yang akan dipakai. Karena kan kalau Mordekai ini tidak pernah berjasa,
tentu dia tidak akan diangkat. Tentu dia kan tidak akan punya akses kepada banyak hal. Begitu juga dengan Esther ini. Kalau dia bukan seorang ratu, tentunya dia tidak akan bisa langsung datang menghadap kepada raja, lalu menggunakan segala strateginya supaya bisa memenangkan hati raja dan akhirnya membuat raja ini bisa menuliskan hukum yang baru. Ya, jadi ada juga pengharapan bagi umat-umat Allah yang sementara hidup di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, yang mungkin kalau mau dibandingkan dengan pekan yang lalu agak seolah-olah bertolak belakang ya. Kalau pekan lalu kan wah, makan minum, kawin mengawinkan, jual beli tanah, terus kita seolah bilang nggak boleh itu, kamu harus ingat kerajaan Tuhan. Oh berarti harus apa? Oh kita harus di gunung-gunung. Enggak juga. Ya, di sini jadi agak balance juga ya. Jadi kan kita nggak boleh terlalu ke kiri, nggak boleh terlalu ke kanan. Nah di sini dia juga bilang bahwa oke, berarti kamu juga harus menjadi orang yang excellent, menjadi orang baik, menjadi pemimpin sehingga kamu bisa berdiri di hadapan raja-raja, sehingga mungkin ketika diperlukan ada sebuah informasi, ada sebuah kesempatan, ada sebuah pengaruh, ya kan Allah menggunakan orang-orang seperti ini untuk menyelamatkan baik bangsa umat pilihan Allah secara khusus ataupun juga bangsa di mana orang itu tinggal, seperti kisah Yusuf di Mesir, seperti kisah Daniel. Kalau Daniel sih mungkin nggak menyelamatkan bangsanya ya, karena dia enak-enak aja. Tapi mungkin maksudnya seperti Nehemia. Tadi kita menyebut Nehemia di kerajaan Persia gitu ya. Bagaimana dia bisa, karena punya akses terhadap raja, akhirnya bisa menyampaikan keluh kesah umat Allah yang ada di Yerusalem yang melihat tembok-tembok kotanya. Jadi ketika bahkan di zaman yang sudah di zaman akhir ini, ya kita tidak tahu akhirnya ini kapan, tapi ya inilah zaman akhir. Yeah. Jadi ada perbedaan nih antara akhir zaman atau zaman akhir. Kalau yang Alkitabiah itu sebenarnya bukan akhir zaman, bukan the end of times, tapi the time of the end. Ya time of the end inilah sekarang, time of the end. Apa yang harus dilakukan di time of the end? Ya tetap berusaha, tetap berkarya, tetap melakukan sesuatu, dan ketika Allah memberikan perkembangan baik itu dalam karir, kesempatan, pendidikan, ya gunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah cara gimana kita bisa mungkin punya pengharapan bahkan di zaman akhir ini, sehingga kita tetap bisa melihat bahwa Tuhan masih bekerja dan bisa menggunakan kita juga. Amin, amin. Terima kasih untuk penjelasannya, luar biasa ya. Bagaimana hidup kita harus menjadi pengaruh yang baik gitu. Dan ketika kita mempelajari semua ini, ketika kita mempelajari nubuatan, tentunya tujuan dari nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk menakut-nakuti umat Tuhan. Walaupun Tuhan memang jujur gitu dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi antara sekarang dan berakhirnya pertentangan besar. Jadi sebenarnya mungkin juga sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, sebenarnya apa tujuan dari nubuatan ini bagi kita saat ini, dan pelajaran dari Ruth dan Esther untuk dapat kita aplikasikan dari kehidupan kita. Dari Pendeta Wilson, setelah itu Pendeta Saud. Mungkin kalau kita melihat kepada kisah daripada Ruth dan Esther, satu hal yang dua-duanya memiliki kemiripan adalah bahwa Allah itu menggunakan orang-orang untuk campur tangan untuk menjaga umat Tuhan. Ya, dalam kisah Ruth yang dijaga ya umat Tuhannya ya Ruth lah yang menggambarkan, melambangkan. Lalu dalam kisah Esther ya umat Tuhan, umat Yahudinya. Ya. Jadi memang ada yang akan Allah gunakan, yang akan Allah menjadikan alat untuk membawa keselamatan. Nah sekarang pertanyaannya, ya alat itu siapa? Nah, apakah kita? Apakah orang lain? Apakah dari mana? Dan kadang-kadang kita merasa itu bukan kita. Tapi jangan-jangan ya, sama seperti yang Mordekai bilang kepada Esther, jangan-jangan Allah menempatkan kamu di situ adalah untuk tujuan ini. Ya. Karena kalau kamu nggak lakukan itu, ya nggak apa-apa. Allah punya 1000 cara yang kita nggak tahu. Tapi bukan berarti kamu akan selamat kalau kamu tidak mau ambil risiko ini, atau kalau kamu takut untuk melakukan hal ini. Jadi nubuatan ini adalah bahwa untuk menunjukkan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Amin. Dan walaupun seolah-olah itu berbahaya ataupun sesuatu adalah sesuatu yang punya resiko, ya ternyata di dalam kisah-kisah ini ya seperti Ruth kan, resikonya apa? Ya kalau misalkan Ruth, ya resikonya adalah dia pergi ke suatu negeri yang dia nggak tahu itu apa.
Tapi karena dia tahu bahwa ada Allah di sana, dia mau pergi sana. Ya, resiko terhadap si Esther juga dia harus menghadap raja nih. Padahal tanpa undangan, bisa risiko kematian. Jadi, tapi ya percayalah dan lakukanlah. Dan sesuai dengan kisah-kisah ini, ya kita harusnya melihat, percaya dan beriman bahwa Allah juga akan menyertai kita sampai kepada akhirnya, dan apa yang kita lakukan itu akan punya sebuah dampak yang positif dan boleh menjadi berkat. Oke. Pendeta? Kita sangat beruntung memiliki Alkitab, ya. Makanya rugi kalau nggak mau belajar Alkitab. Ya. Karena kelebihan Alkitab ini adalah nubuatan. Ya, ini bukan hanya sekedar sejarah, bukan juga sekedar ya, berbagai disiplin ilmu ada di sini, tapi yang membedakan dia adalah nubuatan yang menceritakan tentang peristiwa yang akan terjadi. Tapi lebih hebatnya lagi, bukan hanya sekedar peristiwa yang akan terjadi yang kita meraba-raba. Ternyata sudah pernah terjadi. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita mempersiapkan diri kita lebih matang lagi menghadapi masa yang akan datang itu. Luar biasa kan? Jadi kalau sampai kita yang sudah belajar ini nggak masuk surga juga, sudahlah. Nggak tahu lagi kita. Dan nggak tahu lagi Tuhan mau bikin apa. Tapi poin saya begini. Dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari, bahwa kebenaran itu akan selalu berbuah manis dan pada akhirnya akan menang. Amin. Itu poin yang sangat mendasar. Yang kedua, memang setan sangat benci kebenaran, apalagi orang-orang yang mengikuti kebenaran. Maka dia akan berusaha untuk menyiksa kita, ya, membunuh kita kalau bisa. Tetapi ingat, Tuhan selalu punya cara, ya, untuk menyelamatkan kita. Bahkan hal yang tidak terpikirkan. Jadi sekali memilih untuk hidup dalam kebenaran, pastikan sampai di tujuan. Amin. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Pendeta. Dan teman-teman kalau misalnya masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita Ruth dan Esther, jangan ragu-ragu, tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tualesi. Terima kasih Pendeta Terima kasih Kak Yola. untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama datang dari Alena Eliawati. Saya ada pertanyaan, materai Allah itu yang bagaimana? Tolong dijawab. Salam dari jemaat di Talaut. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk Alena Eliawati, pertanyaan yang luar biasa. Baik, kita mau lihat dulu tentang materai Allah ya. Ya. Mari kita buka Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Wahyu 7 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Baik, terima kasih. Jadi materai Allah akan dimeteraikan kepada hamba-hamba Allah di dahi mereka. Pikiran kita ya. Oke, mari kita lihat Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Di dahi mereka, tadi kan materainya di dahi. Ya. Sekarang di Wahyu 14 ayat 1 bilang di dahi itu tertulis namanya, nama bapa dan nama anak. Jadi ini nama, ini karakter ya. Jadi karakter Allah, hamba-hamba Allah, umat Tuhan dilihat dari karakternya, dari kehidupannya. Karakternya seperti apa? Tolong baca dulu dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang kelima. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jelas, itu tandanya tadi dikasih tahu. Tandanya adalah bahwa kita adalah umat Tuhan dan Dia tinggal dalam kita, atau kita di dalam Dia dan kita mengenal Dia adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Coba mari kita lihat lagi lebih jauh Kak Yola. Tolong baca Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 23.
Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat yang 23. ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lihat ini, jika menuruti lagi firman-Nya, maka kami akan diam bersama-sama dengan dia. Kata aku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan diam bersama-sama. Jadi tandanya bahwa kita ada Allah di dalam diri kita, karakter Allah ada dalam diri kita dalam menuruti perintahnya, menuruti firman-Nya. Nah, dari tiap zaman itu ada umat Tuhan yang setia. Contoh di zaman Nabi Nuh, untuk menyatakan bahwa dia memang adalah umat Allah, masuk ke dalam bahtera, menuruti perintah Tuhan, karena Nuh Tuhan yang perintahkan untuk buat bahtera, lalu nanti akan datang air bah, maka kamu masuk ke dalam bahtera. Tapi ada banyak orang yang sudah dipanggil oleh Nuh tapi tidak mau menuruti akan perkataan Tuhan, tidak percaya bahkan akan perkataan Tuhan. Nah, bagaimana dengan di zaman akhir ini? Ini masalah perintah Tuhan yang mau diikuti. Di zaman akhir ini Kayola, rupanya iblis juga bekerja dengan tandanya. Kalau Tuhan mempunyai materai, iblis juga punya tanda. Apa? Mari kita buka, Kayola tolong lihat Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat yang ke-16. Iya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Lihat ini, binatang ini juga kuasa memberikan tanda kepada orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap dia. Coba mari kita lihat bagaimana respon Allah terhadap orang-orang yang menerima tanda ini. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Baik, terima kasih Kayola. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan mempunyai perintah, lalu kuasa kegelapan ini, tanda binatang ini juga memberikan tanda, dia juga memberikan perintah dalam kekristenan. Dalam 10 perintah Allah, hal yang paling kontroversial yang tidak sependapat dan menganggap bahwa itu sudah tidak terpakai lagi adalah perintah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada banyak orang bilang, enggak, bukan lagi hari ke-7. Enggak penting hari. Jadi mereka merusak tanda ini. Dan bahkan kuasa musuh bukan lagi menuruti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa tanda bahwa kita adalah milik Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Di antara perintah keempat ini adalah hari ke-7. Dia buat lagi hari yang lain. Berarti materai Allah adalah kita menuruti perintah Allah. Di zaman akhir ini yang paling mencolok dalam dunia kekristenan adalah perintah keempat. Karena ada banyak orang yang tidak menuruti perintah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu hari ke-7. Karena Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya 6 hari lamanya, dan hari ke-7 dia berhenti. Dan juga dalam Ulangan pasal 5 mengatakan bahwa karena Allah telah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, berarti Tuhan telah menebus kita. Jadi Sabat adalah tanda atau materai Allah tentang penciptaan, kepemilikan dia. Kita ini adalah ciptaan dan juga tanda penebusan dia untuk saya dan saudara. Jadi itulah kira-kira bahwa kita mau menuruti perintah Allah sehingga Allah boleh diam bersama dengan kita dan namanya dan meterainya ada pada kita. Terima kasih Kayola. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Puji Tuhan, kiranya itu dapat memberikan pengertian ya akan meterai Allah dan juga tanda binatang itu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ada sedikit hubungannya juga Pendeta dengan pertanyaan yang barusan dari Milan Pratama. Dalam Wahyu ada 144.000 yang dimeteraikan dan kelompok besar itu. Apakah 144.000 merupakan simbol? Apakah berarti kelompok yang besar yang tidak terhitung adalah mereka yang dimeteraikan? Tetapi yang dimeteraikan adalah mereka yang tidak berbuat dosa dan cemar. Sedangkan manusia masih hidup dalam dunia yang berdosa. Mohon gambaran dan penjelasan. Baik, terima kasih Kayola. Kayola tolong baca dulu dalam Wahyu 7 ayat 3 dan 4. Wahyu 7 ayat 3 dan 4. Iya.
Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari semua suku keturunan Israel. Ayat selanjutnya ayat 5-8, suku Yehuda 12.000, suku Ruben 12.000, suku Gad 12.000. Pertanyaannya adalah apakah hanya orang Israel yang dimeteraikan atau orang Israel yang diselamatkan oleh Tuhan pada saat dia datang kedua kali nanti atau menjadi milik Tuhan? Enggak dong. Berarti dengan demikian itu simbol, gambaran, karena kita adalah Israel rohani. Nah, apakah yang ciri daripada orang yang dimeteraikan? Kayola tolong baca di dalam Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Baik, terima kasih. Ada banyak orang bingung dengan perkataan ini. Jadi seperti pertanyaan daripada saudara kita yang kekasih yang menanyakan Milan Pratama, berarti mereka nggak berdosa dong? Karena ayat yang kelima ini bilang bahwa di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Loh, coba Kayola tolong lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Iya, Roma 3 ayat 25 kan nyatakan bahwa kita semua umat manusia sudah berdosa. Sudah berdosa kita semua, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita bilang bahwa kita tidak berdosa, berarti entahlah kita menipu diri kita sendiri. Lalu kenapa orang-orang ini dicatat oleh Alkitab bahwa mereka tidak bercela? Kayola tolong baca dalam Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Baik, terima kasih. Jadi jubah ini gambaran karakter ya, tabiat, perbuatan kita, kehidupan kita. Jadi dicuci bersih oleh darah anak domba. Putih dia, bersih dia. Dari darah anak domba, darah Kristus. Ayat yang lain dalam kitab suci katakan, saya mau bacakan Kolose 1 20-22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi luar biasa ini apa yang dibuat oleh Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kamu mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, ia akan mengampuni, dan bukan hanya mengampuni, menyucikan, membuat kita kudus, suci. Dikatakan di dalam ayat ini, dalam ayat 22, bahwa untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Berarti orang-orang yang dimeteraikan itu adalah orang-orang yang berdosa juga, tapi sudah datang kepada Tuhan, minta diampuni dan sudah hidup bersama dengan Kristus, sehingga perbuatan mereka bukan lagi jubah mereka, dosa-dosa mereka ditutupi oleh jubah Kristus, dibersihkan dan dipandang oleh Allah tak bercacat dan tak bercela. Jadi yang membasuh itu adalah darah anak domba. Darah Yesus Kristus. Terima kasih Kayola. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya, luar biasa. Dan kiranya ini menjadi jawaban bagi teman-teman yang telah bertanya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita, silahkan tinggalkan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Sahut. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang indah. Di studio ini kami boleh belajar
kembali akan kebenaran firman Tuhan, pendalaman Alkitab melalui buku pelajaran Sekolah Sabat. Kami belajar dari kitab Esther dan Ruth, dan kami boleh melihat bagaimana besar kasih Tuhan yang selalu memeliharakan kehidupan kami di tengah-tengah pertentangan besar, oleh karena setan sangat membenci kebenaran, membenci Tuhan dan orang-orang yang mengikut Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Tetapi sesungguhnya Tuhan lebih berkuasa dan dapat melindungi kami dan menyelamatkan kami. Biarlah janji penyertaan Tuhan menjadi pengharapan bagi kami, sementara kami akan menghadapi krisis-krisis yang lebih besar di depan, sesuai dengan nubuatan yang sudah kami pelajari. Kami punya kepastian dan keyakinan di dalam firman-Mu bahwa Tuhan, Juru Selamat kami, akan menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas keadilan dan kasih-Mu yang selalu memelihara hidup kami. Dan kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua, baik kami yang ada di studio, dan juga umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan dan belajar bersama di tempat mereka masing-masing. Ikat kami Tuhan di dalam satu iman, satu kasih, satu pengharapan setia, hingga Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berserah diri dan memohon berkat. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Saud, Pendeta Wilson, dan juga Jedi sudah berdiskusi bersama-sama, dan semoga pelajaran ini dapat kembali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu punya cara untuk membebaskan kita dari segala pergumulan kita, dan kita biarlah tetap setia di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.